Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah pengolahan citra digital. Nah, di pertemuan kali ini kita akan belajar tentang koreksi citra gitu ya. Nah, ini koreksinya ini prosesnya mirip dengan yang kemarin diajarkan di mata kuliah analisis dan interpretasi citra atau AIC. Tapi kalau di yang PCD ini bisa dibilang lebih detail di bagian koreksi atmosfernya gitu ya. Terus juga dikasih gambaran tentang koreksi topografi, terus juga dibahas tentang kapan sih kita menggunakan koreksi atmosfer, kapan kita perlu menggunakan koreksi geometrik, topografi, dan lain-lain gitu ya. Oke, kita mulai saja kuliahnya. Saya sampaikan di sini ada beberapa portal untuk mendownload citra satelit, di antaranya itu Earth Explorer dan Glovis. Di sini ada beberapa citra yang bisa di-download seperti Landsat, Ali, dan seterusnya. Lalu ada Copernicus Open Access Hub dan GDEX. Nah, Copernicus ini sendiri bisa untuk mendownload citra Sentinel, lalu GDEX ini bisa untuk mendownload citra Amsterdam gitu, dan SRTM yang untuk mengetahui elevasi di permukaan bumi gitu. Silahkan dicoba jika ingin mendownload. Nah, jadi di pertemuan kali ini kita akan mempelajari sumber-sumber distorsi gitu yang menyebabkan kita harus melakukan koreksi geometrik dan koreksi radiometrik. Lalu fungsi koreksi tersebut buat apa? Dan yang terakhir, kita akan bahas secara sekilas teknik koreksi citra. Di sini teknik yang dibahas tidak begitu mendalam karena sudah dibahas di mata kuliah pemrosesan citra digital. Tuh. Jadi ini sekilas tahapan tentang proses bagaimana kita menggunakan data penginderaan jauh untuk suatu aplikasi tertentu gitu. Jadi pertama-tama itu kita harus mendownload data yang merupakan hasil pengambilan citra yang dilakukan oleh perusahaan yang memiliki citra satelit, atau kita bisa menggunakan data dari hasil kegiatan lapangan kita sendiri, misalnya kita menggunakan drone atau kita menggunakan pesawat sendiri gitu. Nah, lalu tahapan selanjutnya yaitu pra-pengolahan citra atau pre-processing. Nah, bisa dikatakan ini merupakan tahapan sebelum kita melakukan analisis terhadap kajian yang kita lakukan gitu. Nah, bisa dibilang masing-masing kajian itu sendiri memiliki karakteristik tertentu yang mana ada kalanya kajian A itu misalnya hanya butuh koreksi geometrik, ada kalanya kajian B itu hanya butuh koreksi radiometrik, dan ada kalanya kajian C itu sendiri butuh koreksi geometrik, radiometrik, dan bahkan sampai koreksi-koreksi yang lebih lanjut seperti koreksi topografi dan koreksi atmosfer gitu. Tapi intinya sebenarnya koreksi ini menyesuaikan dengan aplikasi penginderaan jauh apa yang kita lakukan gitu, yang akan kita lakukan. Lalu setelah pra pengolahan citra, kita bisa mulai melakukan proses analisis dan processing terkait dengan aplikasi yang kita inginkan. Dan yang terakhir kita bisa langsung untuk menganalisis terkait dengan kondisi fenomena di permukaan bumi ini yang kita kaji gitu. Aplikasinya seperti apa. Nah, itu. Sekarang kita akan bahas terlebih dahulu koreksi radiometrik. Jadi, koreksi radiometrik itu sebenarnya untuk memperbaiki kualitas citra gitu. Dalam artian kayak semacam nilai-nilai pixelnya gitu, supaya nilai pixelnya itu sendiri sesuai dengan nilai pantulan atau pancaran yang sebenarnya. Nah, mengapa kita harus mengkoreksinya? Oke, alasannya seperti ini. Bisa dikatakan nilai pixel yang terekam di sensor itu merupakan nilai pixel yang tidak hanya merekam emisi dari suatu objek ataupun suatu pantulan dari objek, tapi itu juga bisa terpengaruh oleh hamburan dan serapan atmosfer gitu. Sehingga nilai pantulan atau nilai emisi yang terekam di sensor itu bukanlah nilai yang sebenarnya gitu. Oleh karena itu kita harus mengubah nilai pixel tersebut supaya terkalibrasi dan sesuai dengan nilai pantulan objek yang sebenarnya atau nilai pancaran objek gitu jika kita menggunakan konsep yang thermal, karena thermal kan menggunakan konsep pancaran gitu ya. Nah, seperti itu.
Lalu, hal-hal apa saja yang dapat menyebabkan distorsi pada nilai piksel yang terekam pada citra? Yang pertama yaitu kondisi atmosfer. Seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya di atmosfer tersebut panjang gelombang tertentu itu mengalami hamburan dan serapan gitu ya. Yang mana nanti besarnya hamburan dan serapan itu sendiri tergantung dari gelombang elektromagnetik yang digunakan gitu. Nanti gelombang biru, hamburan dan serapannya akan berbeda dengan gelombang inframerah dekat dan yang lain-lain gitu. Lalu yang mempengaruhi berikutnya yaitu kondisi topografi. Nah, bisa dikatakan nanti itu misalnya ada dua objek yang berdekatan dan objeknya itu sama kondisinya, tapi yang satu itu terkena sinar matahari langsung dan yang satu itu sendiri tidak mendapatkan sinar matahari, jadinya seperti terkena bayangan gitu. Nanti kedua objek tersebut akan menghasilkan nilai piksel yang berbeda walaupun sebenarnya kedua objek tersebut merupakan objek yang sama gitu dan lokasinya berdekatan pula, tapi karena yang satunya terkena matahari, yang satunya itu tertutup matahari karena misalnya terhalangi oleh bukit atau semacamnya gitu, jadinya nanti akan berbeda nilai pikselnya gitu. Lalu berikutnya yaitu perbedaan ketinggian dan sudut penyinaran matahari. Nah, bisa dikatakan seperti yang kita ketahui bersama, posisi matahari terhadap bumi ini sendiri selalu berganti-ganti dari waktu ke waktu gitu ya. Nanti bisa dibilang letak matahari terhadap kita itu ketika bulan Januari berbeda dengan letak matahari terhadap bumi ketika bulan Juli misalnya gitu. Nanti otomatis akan menghasilkan perbedaan kondisi penyinaran gitu. Nah, jadinya nanti nilai piksel yang terekam itu bisa berbeda walaupun sebenarnya objeknya itu sendiri sebenarnya sama gitu. Nah, seperti ini gambarannya. Dalam kaitannya dengan koreksi radiometrik, ada beberapa istilah yang sering digunakan. Yang pertama yaitu digital number atau DN. Ini merupakan nilai piksel, khususnya nilai piksel yang belum terkalibrasi atau nilai piksel yang masih mentah gitu ya. Nah, lalu berikutnya adalah radians. Nah, ini merupakan satuan energi yang menggambarkan besarnya radiasi dari suatu objek gitu. Nah, bisa dikatakan matahari itu sebagai sumber energi, memancarkan energi gitu ya. Nah, nanti bisa dibilang energinya itu ketika sampai ke permukaan bumi nanti itu ada yang dipantulkan, ada yang diserap, ada yang diteruskan. Nah, nanti bisa dibilang yang dipantulkan itu sendiri nanti akan sampai ke sensor gitu ya. Nah, tapi bisa dibilang sebelum sampai ke sensor, energi radians yang dipantulkan oleh permukaan bumi nanti akan melalui atmosfer terlebih dahulu. Nah, nanti ada kalanya itu nilai radians yang diterima oleh sensor itu merupakan nilai radians yang sudah terpengaruh oleh kondisi atmosfer gitu. Nah, lalu selain itu ada istilah lagi yaitu reflektans. Reflektans ini sendiri merupakan simpelnya itu rasio antara energi radians yang dipantulkan oleh permukaan bumi dengan energi radians yang datang ke permukaan bumi. Nah, energi radians yang datang ke permukaan bumi ini maksudnya adalah energi radians yang dari matahari gitu ya. Jadi energi radians dari matahari itu sampai ke permukaan bumi itu namanya iradians. Lalu jika yang dipantulkan itu sendiri merupakan energi radians yang dipantulkan ya. Nah, reflektans itu sendiri merupakan rasio antara yang energi yang dipantulkan dengan energi yang datang ke permukaan bumi gitu. Nah, nilai reflektans ini sendiri bisa ada beberapa jenis gitu ya. Ada nilai reflektans yang terekam pada sensor atau edge sensor reflektans atau top of atmosphere reflektans, yang mana kondisi tersebut merupakan nilai reflektans yang masih terpengaruh oleh gangguan atmosfer gitu. Lalu berikutnya ada istilah lagi yaitu edge surface reflectance. Nah, ini merupakan kondisi reflektans suatu energi radians, tapi bisa dibilang kondisinya itu merupakan kondisi pantulan yang terjadi di permukaan bumi sehingga tidak melibatkan efek dari gangguan atmosfer gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi bisa dikatakan kalau misalnya edge sensor reflectance itu sendiri masih terdapat unsur gangguan atmosfer, tapi jika edge surface reflectance itu sendiri sudah efek atmosfernya sudah diminimalisir gitu. Sekarang kita akan lihat diagram koreksi radiometrik secara sederhana ya. Nah, pada dasarnya itu matahari itu mengeluarkan radiasi gelombang elektromagnetik gitu ya. Nah, nanti radiasi tersebut bisa dikatakan nanti
ada yang mencapai ke permukaan bumi, mengenai berbagai objek di permukaan bumi, nanti ada yang diserap oleh objek, ada yang diteruskan oleh objek, dan nanti ada yang dipantulkan oleh objek. Nah, nanti energi yang dipantulkan oleh objek tersebut bisa dikatakan akan berjalan menuju ke arah sensor nanti, tapi nanti jangan lupa masih ada gangguan atmosfer gitu. Nah, bisa dikatakan nanti besar kecilnya energi yang sampai ke sensor tersebut dinyatakan dalam digital number gitu ya. Nah, digital number ini sendiri hanya menggambarkan besar kecilnya sinyal yang diterima oleh sensor gitu ya. Nah, oleh karena itu dia itu sendiri masih belum memiliki arti gitu. Satuannya apa juga belum jelas gitu. Nah, oleh karena itu kita bisa melakukan kalibrasi sensor untuk mendapatkan nilai at sensor radiance atau top of atmosphere radiance yang mana merupakan nilai energi radiance yang diterima oleh sensor namun masih terdapat efek gangguan atmosfer gitu ya. Nah, bisa dikatakan nanti jika diperlukan kita bisa melakukan processing lebih lanjut untuk menghasilkan top of atmosphere reflectance atau at sensor reflectance yang mana ini merupakan gambaran rasio antara energi yang berhasil mencapai sensor dibandingkan dengan energi yang datang dari matahari menuju permukaan bumi gitu. Nah, bisa dikatakan energi yang datang dan yang dipantulkan itu sendiri akan berbeda-beda tergantung dengan panjang gelombangnya gitu. Nah, lalu jangan lupa juga setiap gelombang elektromagnetik pasti nanti akan memiliki respon yang berbeda-beda tergantung dengan panjang gelombang yang digunakan dan tergantung juga dengan objek yang sedang diindra gitu. Nah, nanti ada kalanya suatu panjang gelombang akan banyak dipantulkan oleh objek tertentu, dan nanti suatu panjang gelombang akan ada yang banyak diserap oleh objek tertentu, dan lain-lain gitu. Lalu, jika nilai top of atmosphere reflectance atau at sensor reflectance itu sendiri merupakan rasio sehingga satuannya bisa dibilang tidak memiliki satuan, tapi rentang nilainya yaitu 0 sampai 1 gitu ya. Kalau 0 berarti tidak ada energi yang berhasil dipantulkan oleh objek gitu. Dan kalau misalnya 1 berarti sensor menerima jumlah energi radians yang sama dengan energi radians yang datang dari matahari gitu sebagai sumber energinya. Nah, bisa dikatakan juga top of atmosphere reflectance merupakan masih melibatkan efek gangguan atmosfer gitu ya. Nah, nanti jika di sini ingin meminimalisir efek gangguan atmosfer, bisa dilakukan koreksi atmosfer gitu ya, sehingga nanti bisa menghasilkan nilai pantulan pada permukaan objek gitu atau at surface reflectance. Dan nanti jika diperlukan lebih lanjut, bisa dilakukan proses yang lebih lanjut yaitu koreksi topografi untuk mengakomodir perbedaan pencahayaan akibat kondisi topografi di permukaan bumi gitu. Nah, oke, seperti itu gambarannya. Sekarang saya akan paparkan sedikit, mungkin agak lebih teknis, tapi di sini supaya teman-teman tidak terlalu abstrak gitu ya terhadap bagaimana koreksi radiometrik dilakukan. Ini saya contohkan tahapan koreksi radiometrik pada citra Landsat 5 TM gitu. Nah, bisa dikatakan nanti itu cara koreksi radiometrik teknisnya itu bisa berbeda-beda antar citra gitu ya. Antar satelit bisa beda-beda. Antara Landsat 5 sama Landsat 8 akan berbeda, sama ALOS ntar berbeda. Jadi saya bilang teman-teman di sini nanti harus menyesuaikan dengan bagaimana cara koreksi tersebut dilakukan. Tapi cara koreksinya itu sendiri bisa dikatakan bisa kita cari tahu di website atau di tempat-tempat yang menyediakan informasi dari sumber yang mengeluarkan citra tersebut gitu. Nah, kalau kita bicara Landsat 5 TM, koreksi radiometriknya dari digital number yang masih mentah itu, pertama-tama kita ubah menjadi nilai TOA radians atau at sensor radians menggunakan rumus seperti ini ya. L lambda sama dengan L max lambda kurangi L min lambda per Q cal max min Q cal min dan seterusnya. Yang mana L lambda itu sendiri merupakan nilai radiansi yang berhasil mencapai ke sensor atau top of atmosphere radians atau bisa juga at sensor radians gitu ya.
Lalu Lmax lambda, Lmin lambda, Qcal min dan Qcal max itu sendiri bisa didapatkan dari header citra gitu. Nah, lalu Qcal itu merupakan nilai DN ya. Bisa dibilang inilah nilai DN yang masih mentah gitu. Yang masih menggambarkan, yang hanya menggambarkan besar kecilnya sinyal yang diterima oleh sensor gitu ya. Nah, nanti tinggal dimasukkan rumusnya, sudah ketemu nanti nilai TOA radiansnya. Nah, oke. Nah, lalu dari nilai TOA radians atau energi radians yang diterima oleh sensor itu sendiri bisa kita ubah menjadi nilai TOA reflectance atau nilai pantulan yang terekam pada sensor, yang mana kondisi tersebut masih melibatkan gangguan atmosfer ya. Rumusnya seperti ini. Nah, ini nih. P lambda merupakan nilai TOA reflectance, rentangnya 0 sampai 1. 0 berarti sama sekali tidak ada yang dipantulkan. 1 berarti bisa dibilang jumlah energi radians yang diterima itu sama dengan jumlah energi radians yang datang dari sumber energinya langsung gitu. Nah, lalu L lambda ini sendiri merupakan nilai TOA radians yang telah kita olah di rumus sebelumnya itu ya. Nah, lalu D itu sendiri merupakan jarak antara bumi dan matahari, yang mana ini akan berubah seiring dengan waktu ke waktu gitu ya. Jadi saya bilang nanti bulan Januari nanti jaraknya akan berbeda dengan ketika di bulan Desember, di bulan Juli gitu. Lalu berikutnya adalah ketinggian matahari atau sun elevation ya. Ini bisa dibilang ketinggian matahari ini sendiri juga berpengaruh terhadap proses bagaimana nanti nilai pantulan itu dihasilkan gitu ya. Nah, lalu jika kita ingin mengubah nilai TOA reflectance menjadi edge surface reflectance supaya efek atmosfer tersebut diminimalisir, kita bisa melakukan konversi menggunakan koreksi atmosfer tuh ya. Jadi bisa dibilang koreksi atmosfer tersebut bisa meminimalisir efek gangguan atmosfer sehingga nilai TOA reflectance bisa berubah menjadi nilai edge surface reflectance gitu. Yang mana jika edge surface reflectance merupakan kondisi pantulan pada permukaan objek dengan sudah meminimalisir efek gangguan atmosfer gitu. Lalu selanjutnya jika ingin proses lebih lanjut bisa dilakukan proses koreksi topografi gitu jika dibutuhkan nanti gitu ya. Nanti bisa dikatakan bisa dikalibrasi nanti daerah yang kena mataharinya banyak dengan yang daerah yang kena mataharinya sedikit karena ketutupan oleh bukit. Nanti bisa dikalibrasi supaya nanti sudah menggambarkan kondisi yang serupa antara yang kena matahari dengan yang tertutup oleh bukit gitu. Nah, sekarang kita singgung dikit tentang koreksi atmosfer ya. Nah, bisa dibilang kalau koreksi atmosfer itu kan supaya nanti itu nilai TOA reflectance atau nilai edge sensor reflectance itu berubah menjadi nilai edge surface reflectance gitu ya. Atau istilah lainnya itu bisa dibilang bottom of atmosphere gitu ya. Nah, terus intinya itu bisa dibilang dengan cara meminimalisir gangguan atmosfer gitulah. Nah, secara garis besarnya itu koreksi atmosfer terdapat dua macam teknik. Yang pertama itu koreksi atmosfer yang absolut. Lalu yang berikutnya itu yang relatif. Seperti apa perbedaannya? Kita bahas satu persatu. Nah, yang pertama itu koreksi atmosfer absolut. Nah, bisa dibilang kalau misalnya absolut itu menggunakan informasi tentang kondisi atmosfer, pencahayaan atau iluminasi, terus geometri sudut pandang perekaman atau viewing geometri gitulah ya. Ketika citra itu direkam gitu. Nah, dengan adanya informasi tersebut, kita bisa mengestimasi besarnya hemburan dan serapan pada citra gitu ya, yang mengakibatkan gangguan atmosfer gitu. Nah, ketika gangguan-gangguan tersebut diminimalisir, maka kita mendapatkan nilai yang sesuai dengan kondisi di permukaan bumi itu gimana yang terjadi gitu ya, atau edge surface gitu ya. Nah, terus kalau misalnya kita mau menggunakan teknik koreksi atmosfer yang absolut itu,
kita membutuhkan radiative transfer model ini ya. Ada Motran, ada 6S, dan macam-macam itulah. Terus juga parameter atmosfer seperti aerosol model, visibility, uap air, ozon, rasio pencampuran CO2 gitu ya, di daerah yang kita kaji gitu ya. Nah, nanti bisa dibilang, karena bisa dibilang nanti itu di lintang yang khatulistiwa sama di lintang yang tengah, lintang tinggi nanti itu bisa memiliki perbedaan kondisi atmosfer gitu ya. Apalagi bisa dibilang dari waktu ke waktu kan juga berubah-ubah gitu kan. Nah, makanya bisa dibilang butuh informasi-informasi semacam ini gitu. Nah, terus ini contoh interface dari koreksi atmosfer yang absolut ya. Misalnya kita menggunakan yang namanya Motran ini. Nah, nanti kita butuh informasi banyak banget nih. Informasi CO2-nya gimana, O3-nya gimana, nanti uap airnya gimana, terus apa visibility-nya atau kemampuan kita untuk memandang itu berapa kilometer, kecepatan angin, apalah ini nih. Nah, ini nih. Terus tanggal berapa, lokasinya di mana, terus waktu perekamannya gitu ya. Ini cukup kompleks gitu. Nah, terus sebenarnya itu kalau misalnya kita menggunakan Landsat, NASA itu sebenarnya udah ngeluarin produk yang namanya Landsat level 2 ini ya. Landsat level 2, nah bisa dibilang ini tuh produknya udah berupa surface reflectance gitu. Menggunakan teknik koreksi atmosfer absolut gitu ya. Nah, ini nih. Ini nih pakai radiative transfer kode yang apa, ini nih macem-macem nih. Gitu ya. Nah, terus gini nih. Koreksi atmosfer yang absolut itu bisa dibilang kita itu nggak bisa ngelakuin koreksi atmosfer absolut jika kita tidak memiliki data historis terkait kondisi atmosfer ya, dan radiative transfer code gitu. Nah, alternatif lainnya itu menggunakan teknik koreksi atmosfer yang relatif gitu ya, yang mana bisa digunakan untuk menormalisasi intensitas antar saluran yang berbeda pada satu perekaman citra gitu. Dan juga menormalisasi nilai piksel pada berbagai saluran untuk beberapa waktu perekaman gitu ya. Jadi bisa dibilang nanti bisa teman-teman kajian itu multitemporal, nanti bisa dinormalisasi nilai pikselnya supaya nanti menggunakan kondisi atmosfer yang sama gitu ya. Metodenya itu bisa menggunakan teknik yang namanya itu dark pixel subtraction atau histogram adjustment gitu ya. Gitu. Nah, jadi gambarannya itu kalau koreksi atmosfer relatif seperti ini ya. Jadi intinya itu nanti dari citra teman-teman itu nanti dicari suatu dark object gitu ya. Nah, dark object itu bisa berupa tubuh air atau bayangan gitu ya. Nah, terus dark object itu bisa dibilang nanti dianggap sebagai dark pixel ya, yang mana seharusnya itu nilai pantulannya itu 0 gitu ya. Jika misalnya tidak 0, berarti dianggap sebagai gangguan atmosfer gitu ya, yang berupa penambahan sinyal gitulah. Nah, terus habis itu teman-teman nanti itu bisa dibilang tinggal mencari objek yang dianggap sebagai dark object, misalnya tubuh air atau bayangan gitu ya. Terus habis itu langsung teman-teman itu catat nilai yang terekam pada dark object itu berapa gitu ya, untuk masing-masing band gitu. Nah, terus nanti barulah teman-teman ketika akan koreksi, tinggal mengurangi dari nilai dark object-nya itu ya. Jadi terus jadi bilang itu, jadi ntar itu nilai yang ada pada band yang asli itu dikurangin dengan nilai dark object yang terekam itu ya. Asumsinya adalah nilai dark object ini harusnya ini 0 itu ya. Lalu didapatkanlah nilai
DN yang terkoreksi gitu ya. Seperti itu gambarannya. Nah, ini nih. Ini contoh bagaimana penyesuaian histogram yang terjadi jika kita menggunakan nilai pixel dari dark object ya untuk mengurangi hasil perekaman kita gitu. Nah, bisa dibilang ini nih. Ini ada band 1, band 2, band 3, band 4, band 5, band 7 gitu ya. Pada lensa TM5 gitu. Nah, bisa dibilang di sini itu harusnya itu dark object itu bisa dibilang harusnya kan 0 gitu kan ya. Tapi di sini kok malahan dark objectnya itu kok nilainya malah bukan 0 itu loh. Nah, di sini, ini juga di sini, di sini. Nah, ini nih. Harusnya bisa dibilang kan ketika ada dark object harusnya nilai minimumnya harusnya kan 0 ya. Tapi di sini nilai minimumnya itu kok nggak 0 gitu. Nah, bisa dibilang makanya dilakukan proses penyesuaian histogram ya dengan cara menggunakan acuan nilai dark objectnya itu untuk mengurangi gitu ya. Nah, lalu bisa dibilang setelah didapatkan nilai dark objectnya itu tinggal dikurangi aja gitu. Nah, ini contohnya masih apa namanya masih belum dikurangi dark object ya. Dan ini yang sudah dikurangi dark object sehingga ini sudah terkoreksi atmosfer gitu ya. Nah, ini sekilas gambaran tentang koreksi atmosfer relatif menggunakan teknik dark object subtraction atau histogram adjustment gitu. Nah, ini contoh visualisasi perbedaannya antara sebelum koreksi atmosfer relatif dan setelah koreksi atmosfer relatif. Nah, di sini teman-teman lihat kan ya, sebelum koreksi atmosfer relatif, cenderungnya itu citranya tampak lebih cerah ya. Citranya tampak lebih cerah karena apa? Karena nilai pikselnya lebih tinggi gitu kan ya. Kenapa nilai piksel lebih tinggi? Karena ada gangguan atmosfer yang ternyata itu memperbanyak sinyal yang diterima oleh sensor gitu ya. Nah, makanya kita harus koreksi supaya gangguan atmosfer itu terminimalisir gitu. Jadinya ketika terminimalisir itu nanti efek semacam hemburannya itu sudah berhasil diminimalisir gitu ya. Tapi yang perlu diingat adalah kalau misalnya teknik koreksi atmosfer relatif ini hanya bisa untuk meminimalisir gangguan atmosfer yang berupa hemburan ya. Tapi nggak bisa meminimalisir efek gangguan atmosfer yang berupa absorption atau penyerapan gitu ya. Nah, soalnya kalau misalnya absorption berarti kan cenderungnya itu dia itu gangguannya itu sendiri malahan menurunkan nilai piksel. Tapi kalau misalnya yang hemburan itu cenderungnya malahan memperbanyak atau mempertinggi nilai piksel gitu ya. Nah, jadi kalau yang relatif ini koreksi atmosfer relatif hanya meminimalisir gangguan atmosfer berupa hemburan gitu. Lalu jika misalnya teman-teman membutuhkan processing yang lebih lanjut, bisa nanti menggunakan teknik koreksi topografi jika dibutuhkan ya. Bisa dibilang ini tuh koreksi topografi ini untuk meminimalisir efek topografi gitu ya. Soalnya ntar bisa dibilang itu kalau misalnya topografi nanti kan ada yang di balik bukit, ada yang langsung menghadap matahari, nanti pasti akan berpengaruh terhadap pencahayaan yang terjadi gitu ya. Nah, ini bisa menggunakan teknik koreksi topografi. Koreksi topografi itu ada macam-macam, nanti ada cosine, ada Huang Wei, SCN, dan lain-lain itu ya. Di sini contohnya ini menggunakan yang algoritma yang Minaert gitu ya. Hasilnya seperti ini. Nah, di sini bisa dibilang terlamati ya. Di sini bisa apa namanya itu efek topografinya udah terminimalisir itulah, walaupun nggak sampai benar-benar terminimalisir, tapi paling nggak udah berkurang lah. Kalau di sini kan efek topografinya kan masih kelihatan banget ini kan. Nah, ini nih bukit-bukitnya. Nah, tapi di sini bisa dibilang nih udah kayak datar gitu. Gitu, walaupun nggak sampai kayak kelihatan datar banget gitu ya. Nah, ini gambarannya tentang koreksi topografi. Koreksi geometrik. Nah, bisa dikatakan kalau citra yang masih mentah atau raw itu sendiri hanya memiliki koordinat piksel X dan Y gitu ya. Dan nanti ketika kita sudah berhasil melakukan koreksi geometrik, nanti
citra tersebut akan memiliki datum, proyeksi, dan sistem koordinat gitu. Nah, lalu transformasi citranya itu nanti akan menghasilkan posisi spasial, nah sehingga citra tersebut memiliki proyeksi, skala, dan sistem koordinat gitu. Sehingga nanti kita bisa menempatkan suatu piksel itu sendiri sesuai dengan lokasi yang asli di permukaan bumi. Nah, bisa dikatakan kalau tadi koreksi geometrik cenderungnya ke arah nilai piksel citranya. Nah, kalau misalnya koreksi geometrik ini sendiri lebih ke arah posisi pikselnya itu, supaya nanti itu sendiri, posisi piksel itu sendiri sesuai dengan posisi di permukaan bumi gitu ya. Kita akan bahas sumber-sumber distorsi yang menyebabkan kondisi geometrik suatu citra itu belum benar gitu ya. Nah, yang pertama itu distorsi sistematik atau internal. Ini berkaitan dengan distorsi pada kondisi konfigurasi sensornya. Lalu berikutnya ada efek rotasi bumi, kondisi kelengkapan bumi. Nah, kalau distorsi sistematik ini sendiri bersifat dapat diprediksi. Dan pada umumnya koreksi untuk hal-hal yang dari distorsi sistematik ini sendiri biasanya sudah dilakukan di stasiun bumi dari penyedia data citranya gitu ya. Nah, seperti itu. Lalu berikutnya yaitu ada juga distorsi non-sistematik gitu, eksternal. Nah, ini akibat dari perubahan ketinggian atau altitude dan posisi perekaman atau altitude wahana gitu. Gampangannya kayak semacam ketinggian wahana yang digunakan untuk merekam dan posisi wahananya itu sendiri ntar perubahannya seperti apa gitu. Nanti kadang-kadang hal tersebut bisa merubah cakupan dan skala yang terekam pada citra gitu. Nanti ada kalanya ada citra, ada bagian citra yang skalanya misalnya lebih besar dibandingkan di bagian citra lainnya yang skalanya lebih kecil gitu. Dan nanti karena perubahan ketinggian tersebut dan perubahan posisi perekaman juga menyebabkan perubahan cakupan yang dipetakan gitu. Ini merupakan gambaran distorsi yang non-sistematik gitu ya, yang mana bisa disebabkan oleh variasi ketinggian wahana ketika merekam, karena suatu hal misalnya kena angin atau kena apa. Nah, terus habis itu juga ada kalanya juga gara-gara posisi perubahan posisi perekaman gitu, misalnya seperti yang kita lihat di bagian gambar B, C, D, E ini. Nah, ini nanti ada kalanya itu sendiri ada kalanya antar wahana itu sendiri agak kena gangguan, jadinya itu nanti mengalami rolling gitu. Nanti ada kalanya juga mengalami distorsi crab gitu. Nanti ada juga yang mengalami distorsi yang pitch gitu ya. Intinya kayak semacam di sini tuh hanya sekedar contoh bahwasanya itu wahana bisa mengalami gelengan, anggukan gitu ya. Yang mana nanti itu akan menghasilkan distorsi pada kondisi geometrik yang terekam pada citra gitu. Nah, kondisi yang ideal merupakan kondisi yang A gitu ya. Tapi karena ada distorsi, nanti itu ada kalanya mengalami gangguan seperti yang ditunjukkan pada gambar CDE gitu ya. Nah, seperti itu. Lalu sekarang manfaat dari koreksi geometrik yaitu kita bisa melakukan integrasi berbagai data citra gitu ya dengan data-data spasial yang lain gitu. Karena jika misalnya posisi piksel itu sudah benar, nanti ketika diintegrasikan pasti akan pas gitu ya. Tapi jika misalnya kita belum melakukan koreksi geometrik, nanti itu sendiri akan tidak match antara data yang satu dengan data yang lain gitu. Lalu jika kita sudah melakukan koreksi geometrik, kita bisa menghitung jarak dan luas dengan lebih akurat gitu ya. Dan bahkan nanti bisa digunakan untuk menghitung volume jika datanya merupakan data dari hasil perekaman yang stereoskopis gitu ya. Lalu berikutnya yaitu koreksi geometrik juga dibutuhkan ketika misalnya kita mau melakukan analisis multitemporal. Misalnya kita mau menganalisis perubahan kondisi penutup lahan tahun berapa dengan kondisi penutup lahan tahun berapa, nanti kita harus melakukan koreksi geometrik ya supaya nanti data yang dibandingkan itu sendiri akan match gitu, akan pas gitu ya. Sehingga posisinya itu sama gitu. Nah, lalu berikutnya itu ketika kita mau mozaik citra kita juga butuh koreksi geometrik gitu. Dan yang berikutnya jika kita ingin validasi suatu
nilai pixel terhadap kondisi di permukaan bumi, kita juga harus melakukan koreksi geometrik ya, supaya data yang dibandingkan di lapangan itu sendiri merupakan lokasi yang pas yang digambarkan oleh pixel gitu. Jadi jangan sampai nanti tiba-tiba nunjuk pixel A, tapi tiba-tiba kok di lapangan malahan daerahnya bukan daerah yang meliput pixel A gitu. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman di sini sudah melakukan koreksi geometrik, teman-teman nanti bisa dengan mudah untuk menentukan sebenarnya pixel A itu sendiri di lapangan di mana gitu. Nah, seperti itu ya. Nah, sekarang untuk mengkoreksi atau meminimalisir distorsi eksternal, kita bisa menggunakan yang namanya GCP atau Ground Control Point gitu. Nah, bisa dikatakan GCP ini didapatkan dari lokasi di permukaan bumi yang dapat diidentifikasi gitu. Nah, sumber GCP ini sendiri bisa menggunakan GPS yang mana kita langsung mengamati, langsung mengukur lokasi X di lapangan seperti apa menggunakan GPS. Lalu kita bisa menggunakan citra yang sudah memiliki sistem koordinat dan sudah terkoreksi, atau kita juga bisa menggunakan suatu peta yang sudah memiliki informasi koordinat gitu. Nah, oke. GCP itu sendiri merupakan acuan suatu posisi yang sudah tepat lokasinya di permukaan bumi gitu ya. Nah, oleh karena itu bisa dikatakan nanti GCP itu ada teknik untuk mengambilnya gitu. Jadi kita tidak sembarangan untuk mengambil suatu objek lalu dijadikan GCP gitu ya. Nah, bisa dikatakan GCP itu sendiri syarat pengambilannya pertama yaitu harus tersebar merata di area perekaman citra gitu ya, yang akan dikoreksi gitu. Jadi saya bilang jangan sampai nanti teman-teman di sini mengambil GCP-nya itu sangat-sangat terpusat di lokasi tertentu gitu. Jadi harus dibuat menyebar gitu ya. Karena GCP itu sendiri merupakan nanti sebagai acuan lokasi yang sebenarnya di lapangan gitu. Lalu GCP itu sendiri juga harus lokasinya harus tepat gitu ya. Jangan sampai teman-teman nanti menandai GCP-nya pada citra itu di perempatan jalan, tapi nilai GCP itu sendiri teman-teman malahan masukinnya bukan tepat di perempatan jalan, tapi teman-teman malah masukin nilai GCP-nya itu kondisi di mana perempatan jalan ke arah 20 meter misalnya gitu. Itu kan sudah tidak pas nanti lokasinya gitu. Lalu GCP itu juga disarankan untuk dilakukan atau diambil pada objek-objek yang bersifat statis gitu, seperti perempatan jalan. Karena apa? Karena bisa dibilang GCP itu sendiri kalau misalnya diambil di objek yang dinamis seperti misalnya vegetasi atau misalnya badan sungai itu kurang pas. Karena apa? Karena vegetasi dan badan sungai merupakan objek yang dinamis gitu. Mungkin tahun sekarang ini kelengkungan sungainya sekian, mungkin beberapa tahun kemudian sungainya sudah berubah geometrinya gitu. Lalu jika misalnya pohon, barangkali tahun ini masih ada pohonnya, tapi barangkali tahun depan pohonnya udah ditebang gitu. Jadi usahakan ketika memilih GCP, pilihlah objek-objek yang cenderung statis gitu. Nah, seperti itu. Lalu bisa dikatakan juga semakin banyak GCP semakin baik gitu. Nah, tapi usahakan masing-masing GCP itu sendiri harus benar-benar merepresentasikan kondisi yang pas lokasinya di permukaan bumi. Jadi bisa dibilang jangan sampai ngambil GCP-nya banyak, tapi masing-masing GCP itu kurang akurat dalam merepresentasikan lokasi di permukaan bumi gitu. Jadi idealnya harus merepresentasikan lokasi yang tepat di permukaan bumi secara akurat, dan semakin banyak semakin baik gitu. Lalu sekarang kita akan bahas beberapa cara dalam melakukan koreksi geometrik. Yang pertama yaitu image to image, atau mengkoreksi suatu citra yang belum terkoreksi berdasarkan dengan citra lain yang sudah terkoreksi gitu ya. Nah, di sini kita amati di gambar yang A itu merupakan gambar yang sudah terektifikasi gitu atau sudah terkoreksi geometrik. Nah, citra yang di sebelah kiri itu yang A itu merupakan citra yang menjadi acuan gitu ya. Lalu di sebelah kanan itu adalah citra yang belum terkoreksi geometrik gitu ya, yang masih unrectified gitu. Nah, bisa dibilang nanti itu citra yang masih unrectified di sebelah kanan itu nanti akan dikoreksi geometrik menggunakan beberapa bantuan GCP. Nah, nanti GCP-nya itu sendiri
lokasinya di mana di permukaan bumi, XY-nya itu berapa di permukaan bumi bisa dilihat nanti pada citra yang sudah terektifikasi atau sudah terkoreksi geometrik gitu. Nanti di sini teman-teman tinggal kayak semacam menghubungkan piksel-piksel yang lokasinya sama gitu. Nah, nanti bisa dibilang kita bisa melakukan transformasi menggunakan GCP gitu. Jadi nanti misalnya di sini misalnya ada gambar yang di dalam kotak itu, nah yang ada gambar silang itu ada gambar plusnya itu, nah itu merupakan lokasi GCP-nya. Nah bisa dikatakan dalam hal ini berarti nanti posisi piksel yang pada citra yang belum terkoreksi atau unrectified itu sendiri nanti akan menyesuaikan dengan lokasi piksel di citra yang sudah terkoreksi geometrik itu. Misalnya nanti itu merupakan nilai pikselnya, misalnya lokasinya di X-nya sama dengan 41782 apa gitu, Y-nya sama dengan 9141200 meter utara misalnya gitu nanti. Nah, nanti GCP nanti ngambilnya nggak hanya itu, tapi beberapa gitu ya, supaya bisa dilakukan transformasi. Lalu teknik yang berikutnya yaitu teknik image to map, atau di sini mengkoreksi citra yang belum terkoreksi dengan dasar suatu peta yang sudah memiliki nilai koordinat gitu. Nah, dalam hal ini di sebelah kiri merupakan gambaran suatu peta topografi yang sudah memiliki koordinat, dan di sebelah kanan merupakan citra yang belum terkoreksi geometrik gitu, atau unrectified-nya itu ya. Nah, bisa dikatakan nanti itu teman-teman cukup mengambil beberapa objek yang ada pada peta topografi itu, nanti didapatkan informasi X-nya berapa, Y-nya berapa, nanti teman-teman juga perlu mencari lokasi yang pas juga dengan lokasi GCP yang diambil di peta topografi, nanti bisa dipaskan. Nah, nanti bisa dikatakan setelah teman-teman mengambil beberapa GCP, seperti yang di sini misalnya GCP nomor 14, 13, 16, dan seterusnya nanti bisa digunakan untuk mengkoreksi citra yang belum terkoreksi geometrik gitu. Sehingga nantinya citra tersebut yang sudah dikoreksi nanti akan memiliki koordinat gitu. Nah, setelah teman-teman tadi mengumpulkan GCP, lalu teman-teman melakukan proses transformasi lokasi nilai piksel, nanti ada kalanya itu nanti ada penambahan jumlah baris maupun kolom pada citra teman-teman gitu. Dan nanti juga ada kalanya juga terjadi perpindahan lokasi gitu ya. Nah, bisa dikatakan nanti itu kita harus mengisi kembali nilai-nilai piksel yang sudah terkoreksi itu dengan cara interpolasi nilai piksel atau interpolasi intensitas gitu ya. Tekniknya untuk mengisi nilai-nilai piksel pada citra yang sudah terkoreksi geometrik itu sendiri ada 3 algoritma yang sering digunakan. Yang pertama itu nearest neighbor. Nah, yang kedua bilinear interpolation, dan yang ketiga itu bicubic interpolation. Kalau kita amati di gambar ini yang di sebelah kiri itu citra yang dalam garis-garis hijau itu merupakan citra yang belum terkoreksi geometrik menggunakan GCP itu ya. Lalu yang sudah miring itu merupakan citra hasil dari transformasi GCP. Nah, sekarang bisa dikatakan karena kita sudah melakukan transformasi lokasi nilai piksel menggunakan bantuan GCP, sekarang kita harus mengisi kembali nilai-nilai piksel di citra yang sudah terkoreksi geometrik gitu ya. Nah, kalau misalnya menggunakan teknik nearest neighbor, misalnya kita mau mengisi nilai yang hitam itu, bisa dibilang nilai piksel yang hitam itu sendiri nanti cukup ditentukan dengan satu piksel yang paling dekat lokasinya dengan piksel yang hitam tersebut. Dalam hal ini posisi piksel yang ditandai merah itu ya. Nah, lalu berikutnya jika kita menggunakan teknik bilinear interpolation, maka nanti nilai piksel yang hitam tersebut nanti nilai pikselnya itu akan diisi dengan cara mempertimbangkan beberapa piksel di sekitarnya, ya sebanyak 4 buah piksel terdekat gitu ya, yang mana melibatkan piksel yang paling hitam itu sendiri dengan piksel tetangganya berwarna abu-abu gelap gitu.
Nah, lalu berikutnya ada juga teknik interpolasi nilai piksel menggunakan teknik bicubic interpolation. Nah, ini mempertimbangkan 16 piksel terdekat gitu ya. Nah, dalam hal ini nilai piksel yang hitam itu sendiri nanti akan diisi dengan piksel-piksel 16 piksel terdekatnya itu ya. Nah, ini di sini diamati nanti berarti melibatkan piksel yang paling hitam, lalu piksel yang abu-abu gelap, dan juga piksel yang abu-abu cerah gitu ya. Nah, nanti di rata-rata nilainya sehingga menghasilkan nilai baru gitu untuk mengisi piksel tersebut gitu yang warnanya hitam itu. Lalu sekarang kita amati perbedaan hasil interpolasi nilai piksel jika menggunakan nearest neighbor, bilinear interpolation, dan bicubic interpolation. Nah, kalau nearest neighbor hasilnya cenderung agak kasar gitu ya. Karena ia hanya mengisi nilai pikselnya itu menggunakan nilai piksel yang tetangga terdekatnya gitu. Tapi kalau misalnya bilinear interpolation itu, dia itu cenderungnya mempertimbangkan 4 piksel di sekitarnya sehingga hasilnya lebih halus, dan lebih halus lagi nanti yang bicubic interpolation karena dia mempertimbangkan 16 piksel di sekitarnya gitu. Nah, ini merupakan skema secara general atau secara umum dari proses koreksi geometrik ya. Yang pertama itu original image atau citra yang belum terkoreksi geometrik. Lalu dilakukan transformasi sistem koordinat dengan menggunakan bantuan GCP-GCP, yang mana GCP-nya bisa didapatkan dari langsung ukur di lapangan menggunakan GPS, atau menggunakan citra yang sudah terkoreksi, atau menggunakan peta yang sudah terkoreksi geometrik gitu ya. Lalu dihasilkan susunan piksel-piksel baru sesuai dengan koordinat peta yang diinginkan gitu. Nanti ada kalanya terjadi penambahan jumlah atau baris pada citra tersebut gitu ya. Nah, lalu setelah itu untuk mengisi nilai-nilai piksel baru akibat dari proses transformasi menggunakan GCP, nanti kita lakukan proses interpolasi intensitas atau interpolasi nilai piksel gitu untuk mengisi nilai-nilai piksel baru di sistem koordinat yang sudah diinginkan tadi itu. Nah, nanti bisa menggunakan interpolasi intensitas yang bilinear, nearest neighbor, atau cubic convolution yang mana masing-masing itu sendiri memiliki kelebihan kekurangan dan kegunaan tersendiri gitu. Nah, ini hanya sekedar gambaran perbandingan citra yang belum terkoreksi geometrik, yang mana belum memiliki koordinat pada permukaan bumi, jadi hanya sekedar baris dan kolom aja. Lalu di sebelah kanan merupakan citra yang sudah terkoreksi geometrik, sehingga dia sudah memiliki koordinat yang sesuai dengan koordinat di permukaan bumi gitu ya. Nah, terus jika teman-teman di sini ingin melihat videonya, bisa melihat di video di pojok kiri bawah itu, bisa dicari aja nanti di YouTube videonya untuk melihat lebih lanjut gitu ya. Lalu sebenarnya kapan kita membutuhkan koreksi, kapan kita nggak membutuhkan koreksi ya. Nah ini nih, ini menurut Pak Vin dan Roef Selma ini bisa dibilang itu, kalau misalnya kita sekedar untuk pajangan dinding, atau buat sekedar hadiah gitu, itu nggak perlu dikoreksi geometrik, nggak perlu koreksi radiometrik, nggak perlu koreksi atmosfer, nggak perlu koreksi lain-lainnya gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya kita mau kayak menghubungkan nilai piksel dengan data spasial lain, atau kita mau ke lapangan gitu untuk ngecek, kita maka butuh koreksi geometrik ya, supaya nanti itu nilai pikselnya itu dicocokkan secara tepat dengan data-data lainnya gitu ya. Nah, terus bisa dibilang kalau misalnya kita mau kalau kita sekedar untuk membuat peta biofisik gitu ya, seperti temperatur, terus NDVI, gitu-gitu bisa dibilang kita sebenarnya membutuhkan koreksi radiometrik atmosfer, dan syukur-syukur ditambah koreksi lain-lainnya seperti koreksi PRDF, sunglint, dan lain-lain gitu ya.
Nah, tapi bisa dibilang misalnya kita nanti itu mau melakukan change detection gitu ya. Misalnya kita nanti mau mengamati perubahan nilai NDVI dari waktu ke waktu gitu. Nah, nanti kita membutuhkan koreksi geometrik, radiometrik, sama atmosfer ya. Karena apa? Karena bisa dibilang ketika kita nanti kajian itu udah multitemporal, otomatis kita butuh suatu konsistensi dalam hal lokasi geometrik ya, dalam artian posisi geometriknya itu harus pas, harus sama antar data yang diamati gitu ya. Nah, terus juga bisa dibilang nanti itu pasti butuh juga penyesuaian kondisi atmosfer gitu ya. Nah, terus bisa dibilang kalau kita udah ingin menghubungkan nilai pixel kita dengan data di lapangan atau change detection suatu parameter biofisik, nah kita bisa dibilang membutuhkan 3 macam koreksi ini. Nah, terus kalau misalnya ingin pingin yang perfect banget ya udah dikoreksi semua, semuanya dikoreksi kalau misalnya pengen perfect banget gitu ya. Nah, terus bisa dikatakan misalnya teman-teman di sini klasifikasi gitu gimana? Nah, misalnya teman-teman di sini inginnya itu change detection, tapi change detectionnya itu bukan dalam hal kayak NDVI, bukan terkait dengan spektral itu ya, tapi change detectionnya itu jika change detectionnya itu hasil klasifikasi, maka teman-teman sebenarnya bisa dibilang tidak perlu koreksi atmosfer gitu ya. Jadi misalnya teman-teman di sini ingin membedakan penutup lahan tahun 2000 dan penutup lahan tahun 2020, yang mana penutup lahannya itu diekstraksi menggunakan teknik klasifikasi. Nah, jika teman-teman menggunakan teknik klasifikasi, lalu teman-teman change detection, teman-teman nggak perlu melakukan koreksi atmosfer gitu ya. Tapi teman-teman yang penting itu ketika melakukan klasifikasi itu masing-masing citra di setiap perekaman yang berbeda itu diambil ROI-nya sendiri-sendiri yang berbeda gitu ya. Nah, jadi bisa dibilang nanti itu sudah bisa digunakan gitu tanpa koreksi atmosfer jika dalam hal klasifikasi gitu ya. Seperti itu. Tapi jika teman-teman di sini ingin bandingkan NDVI, ingin membandingkan SAVI, EVI, atau indeks-indeks spektral yang lainnya dari waktu ke waktu, teman-teman butuh koreksi atmosfer gitu ya. Nah, ini gambarannya. Jadi intinya teman-teman harus menyesuaikan dengan tujuan kajian teman-teman itu buat apa gitu ya. Nah, sebagai rangkuman, tadi kita sudah membahas tentang alur proses pengolahan citra, khususnya pra-pengolahan citra yang terdiri atas koreksi radiometrik dan koreksi geometrik. Kalau koreksi radiometrik cenderungnya berfokus pada memperbaiki kualitas nilai piksel citra supaya sesuai dengan nilai pantulan atau hamburan yang sebenarnya. Namun jika koreksi geometrik lebih ke arah bagaimana menempatkan lokasi-lokasi piksel pada citra supaya sesuai dengan sistem koordinat yang bereferensi pada permukaan bumi gitu. Dan tadi kita juga sudah belajar fungsi-fungsi dari koreksi geometrik maupun koreksi radiometrik. Berikut juga dengan tekniknya seperti apa melakukannya. Dan yang perlu diingat adalah proses koreksi radiometrik dan geometrik ini sendiri tergantung dengan tujuan kajiannya gitu. Nanti ada kalanya tujuan tertentu itu tidak harus melakukan koreksi geometrik. Ada juga tujuan tertentu yang tidak harus koreksi radiometrik sampai tahap koreksi atmosfer gitu. Nanti ada kalanya juga kajian yang hanya membutuhkan koreksi radiometrik hingga tahap TOA reflektan saja, tapi ada juga kajian yang harus memiliki nilai pixel sesuai dengan edge surface reflectance gitu. Intinya menyesuaikan dengan kajiannya gitu. Sekian kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.